Woi, stres lu? Sama gue juga, kenalin gue Candy Ken. Selamat datang di channel YouTube gua, guys. Nah, pada video kali ini sama seperti pada video sebelumnya di konten EA FC Mobile, dimana kita akan mereview pertandingan yang udah gua jalanin di mode ranked ya, guys. Tapi berbeda seperti sebelumnya, di video kali ini gua langsung nge-record saat bermain mode ranked itu ya, guys. Kan biasanya gua udah share ke liga dulu, baru gua record hasil dari replay yang udah tersedia di liga ya. Nah, pada video kali ini sedikit berbeda, dimana gua langsung main sambil record, guys. Oke, langsung aja, guys. Kita mulai di sini. Bisa dilihat bahwa rank gua masih legendary 2 ya, guys, di saat video ini dibuat. Oke. Kita dapat musuh ini. Apakah OVR dia lebih tinggi dari gua, guys? Oke, udah mulai masuki lapangan. Dan ternyata gua yang di sini OVR-nya lebih tinggi, guys. Oh, sama imbang 113, guys. Oke, masih pakai formasi andalan 4-3-3 holding ya, guys. Kick off dimulai musuhnya, guys. Oke, sudah dimulai kick off-nya, offside, guys. Skemanya mau long ball mereka ya. Oke, salah, blunder dari Blanc. Kemudian Van Persie menggiring bola, dapat dihalangi dengan mudah oleh Blanc. Oke. Wah, Van Persie gol. Di sini musuhnya cetak skor dulu akibat dari gua yang blunder. Oke, Ugarte mengumpan ke Zambrotta. Zambrotta menggiring bola ke tengah, Hamsik. Kemudian Cabomkum, kemudian Eusebio menggiring bola. Eusebio masih menggiring bola, shoot, gol, menyamakan kedudukan 1-1 ya, guys. Hasil dari menggocek Eusebio, anjay. Tuh, sampai bikin musuhnya itu udah sliding tackle tapi nggak kena ya, guys. Nice. Oke. Dunga. Kemudian long ball langsung dapat dibaca dengan mudah. Cabomkum lepas bola. Alvarez kembali mundur ke Maldini umpan ke De Bruyne umpan ke Nico Williams ke Eusebio, kembali lagi ke Nico Williams dari sisi sebelah kiri lawan. Nico Williams menggiring bola, ups, nyaris saja direbut. De Bruyne tengah, waduh, bolanya nyangkut ke kaki lawan ya, guys. Kemudian di tengah ada Alvarez umpan ke Van Persie menggecek. Wah, gol, guys. Udah kelihatan itu ketika Blanc ataupun Maldini dilewatin udah pasti gol, guys, karena mereka berdua back itu larinya pelan, guys, jadi nggak akan bisa ngejar musuhnya. Kemungkinan gagal itu cuman 10% kalau udah kayak gitu, karena semua balik lagi ke finishing musuhnya. Tapi rata-rata kalau udah kayak kondisi kayak gitu udah pasti kebobolan, guys. Oke, Ugarte mengumpan ke Eusebio dari sisi sebelah kanan. Hamsik dari sisi sebelah kanan, masih menggocek, berusaha menggocek, umpan ke Cabomkum juga berusaha menggocek, umpan pendek tapi tidak ada yang nyambut umpannya. Van Persie offside. Oke. Maldini, De Bruyne menggiring bola ke sebelah kiri, ke Williams, umpan ke Eusebio, terupas. Hamsik tadi lepas bola. De Bruyne. Wah,
Sayang banget tadi umpan dari De Bruyne ke Nico Williams. Di sini gua ganti permain, Ugarte gua ganti Vieira, kemudian Nico Williams gua ganti Pulisic. Sayang banget tadi finishing yang tidak maksimal dari Nico Williams. Oke, Vieira ke tengah, umpan ke Cabomkum menggocek. Cabomkum masih menggocek, umpan ke Hamsik, kembali ke Vieira, kemudian umpan ke De Bruyne ke sisi sebelah kiri, Pulisic masih berusaha menggiring, umpan ke Hernandez, umpan panjang ke Eusebio, kemudian ke tengah, shoot, Vieira tadi di save. Oke, umpan pojok dari De Bruyne dapat digagalkan dengan mudah oleh defense musuhnya, guys. Nico Williams masih menggiring bola, dibayang-bayangi oleh Pulisic. Oke, Vieira long pass dapat dihalangi dengan mudah oleh Van Persie. Di sini masih ada Maldini, kemudian umpan ke De Blanc ke Zambrotta, umpan ke sisi sebelah kanan, ada Cabomkum tadi. Eusebio sempat kehilangan bola. Kemudian Eusebio umpan ke Hernandez, kini kembali serangan dibangun dari sisi sebelah kiri. Hernandez ke Eusebio terupas, dapat dibaca dengan mudah oleh back musuhnya. Oke, di sini mereka melakukan skema counter attack tapi gagal di tangan Blanc. Umpan yang buruk dari Zambrotta, umpan nggak pakai mata. Di sini ada Williams Van Persie tapi lepas bolanya. Ada Cabomkum, Eusebio, long pass ke Cabomkum, kembali lagi ke Eusebio, umpan lagi ke Cabomkum masih menggiring bola, menggocek ke tengah, Eusebio gol. Skema yang sangat bagus dan musuhnya terpancing untuk melakukan sliding tackle yang menyebabkan blunder ya guys, karena ada ruang yang kosong untuk mengumpan set dan Eusebio tidak menyia-nyiakan kesempatan itu ya, dan hampir aja nggak cetak gol itu guys. Kalau power shooting kalian kurang, akan susah itu untuk gol. Dan gua mengganti pergantian, Cabomkum gua ganti Bell karena mengingat tenaganya juga udah mulai kuning. Oke, di sini Maldini masih menghalangi bola, umpan ke Hernandez, ada Pulisic di sisi sebelah kiri, umpan ke tengah Eusebio, umpan ke Hamsik, kembali lagi ke Eusebio masih menggiring bola tengah, umpan ke Hamsik selalu umpan ke Pulisic tapi tidak melihat bola tadi, hampir saja blunder. Masih ada De Bruyne menggocek maju mundur, musuhnya kepleset. Umpan ke Hamsik, Eusebio ke sisi sebelah kanan, ada Bell ke Hamsik masih menggocek tapi dihalangi dengan mudah oleh gelandang tengah musuhnya ya guys. Oke, hasilnya imbang ya guys, 2-2. Dan kita akan lihat statistiknya. Pertandingan yang sangat ketat ya guys, karena OVR-nya juga imbang gitu loh, dan permainan dari musuhnya juga bisa dibilang hampir mendekati rapi yang sempurna, tapi ada beberapa kali dia melakukan kesalahan utamanya saat berada di sepertiga lapangan ya guys. Dan di sini bisa kita lihat nih guys, statistik permainan ketika tim gua melawan timnya namanya si Boys ini guys. Dimana bisa kita lihat di sini bahwa tembakan dan shoot on targetnya unggul gua, dimana tembakan gua 4, kemudian shoot on targetnya gua juga 4, berbanding dengan musuhnya hanya 3 dan 2 guys, 2 shoot on targetnya. Artinya di sini pola penyerangannya di sini lebih unggul gua ya guys. Kemudian penguasaan bola bisa terlihat sangat jelas di sini, penguasaan bola gua jauh lebih unggul 65% berbanding 35%, yang memiliki indikasi bahwa di sini gua memainkan total football atau tiki taka ya, bermain penguasaan bola yang jauh lebih tinggi, sementara musuhnya hanya mengandalkan counter attack dan kurangnya kreativitas guys. Oke, kemudian akurasi umpan bisa terlihat juga unggul gua guys, 82% berbanding 68%, yang mengindikasikan bahwa
si boys ini kurang fokus dalam melakukan pembangunan serangan dan juga back, yang mana selalu rata-rata mereka ini salah umpan ya guys, sehingga akurasi umpannya cuma 68% guys. Oke, kita lanjut langsung ke match berikutnya guys. Wah, nah masih naik 1 bintang itu ya guys. Oke, langsung aja guys, kita klaim dulu, langsung aja kita cari lawan yang lain. Oke, di sini kita akan melawan Messi 10. Namanya terlalu berat ini guys. Apakah OVR-nya lebih tinggi dari gua atau sama lagi guys? Kita cek. Wah, ini jelas OVR musuhnya lebih tinggi ya guys. Dia bagus di gelandang serangnya tuh 115 dan pertahanannya 113. Oke. Di sini gua pakai formasi andalan 4-3-3 holding. Kemudian musuhnya sama 4-3-3 tapi versi serang ya, tanpa CDM. Dan OVR-nya jauh lebih tinggi musuhnya ya guys. Oke, kick off dari gua. Ugarte kembali ke Eusebio, ada De Bruyne. Umpan ke Nico Williams tapi Nico Williams kurang fokus, kurang minum. Ada De Kuyt, ada Forlan, dapat dihalangi dengan mudah oleh Blank. Mundur ke Peter Schmeichel, umpan ngawur dari Zambrotta, nyaris saja blunder. Ugarte umpan ke Hamsik tadi. Eusebio umpan ke Cabomkum, umpan ke Hamsik, masih ada Cabomkum. Eusebio umpan ke Cabomkum dari sisi sebelah kanan, bola hilang, dapat direbut kembali, dapat diri halangi doang tapi Santi Cazorla, Son Heung-min, Ronaldinho tadi kembali ke Ronaldinho umpan ke kiri, Son Heung-min meliuk-liuk masih menggiring-giring, gak jelas arahnya kemana. Forlan dapat dihalangi dengan mudah oleh pemain aku, umpan yang hampir saja blunder. Eusebio, Cabomkum dari sisi sebelah kanan, Cabomkum apa yang akan umpan terubah ngawur, harusnya ngambil dari sudut belakang ya guys, umpan terobosan seperti itu. Oke, masih Cabomkum mundur ke Hamsik ke Eusebio ke sisi sebelah tengah. De Bruyne direbut dengan mudah oleh Vieira. Forlan umpan langsung ke Son Heung-min dari sisi sebelah kiri, berusaha lari speed runner, menggiring-giring, menggocek-gocek, masih ada musuhnya. Wah, gol guys dari Ronaldinho, ruang yang kosong dari sisi tengah guys, ketinggalan 0-1. Ugarte umpan ke Cabomkum masih menggocek-gocek, langsung umpan ke Ugarte, umpan yang baik tadi ya guys. Hamsik umpan ke De Bruyne. Ugarte lob, shoot, gol. Eusebio menyamakan kedudukan guys di menit 40-an. Umpan yang bagus, umpan chop dari Ugarte, nice, dan tendangan volley yang sangat akurat dari Eusebio ya guys. Oke, fantastic goal seperti apa kata komentatornya ya guys. Vieira umpan ke Thuram long pass, gampang sekali terbaca. Oke, di sini gua melakukan pergantian seperti biasa. Ugarte dan juga Nico Williams gua ganti ya guys, ganti Vieira sama Pulisic. Ya, begitu udah stres gitu musuhnya langsung pakai strategi kick off long pass ini guys. Tapi nggak akan berefek di gua karena gua udah tahu cara mengantisipasinya. Dimana simple banget guys cara mengantisipasi skema permainan seperti itu, yang mana caranya kalian memaksa mundur pemain kalian untuk mundur ya guys. Pokoknya dipaksa mundur, jangan terpancing untuk ngejar lawannya. Oke, di sini ada Hamsik menggiring bola, dapat direbut dengan mudah. Masih direbut kembali, Hamsik berusaha dapat bolanya. Hamsik umpan ke
Eusebio, gol. Luar biasa golnya dari luar kotak penalti ya guys. Hasil dari brundel lawannya, umpan dari Hamsik yang cantik, tengah kosong banget, shoot jarak jauh. Power yang sangat padu guys. Istimewa. Oke, Ronaldinho umpan ke Vieira long pass ke Son Heung-min bebas menggocek, menggiring, mengeliuk-liuk. Mau kemana sih Son Heung-min? Nggak bisa dong, dapat dihalangi dengan mudah oleh Maldini dan kawan-kawan tadi. Pulisic menggocek, umpan ke Eusebio kembali ke Pulisic berlari dari sisi sebelah kiri, kosong sekali guys. Apa yang terjadi? Dan dari Pulisic guys, digocek, anjay. Placing yang bagus dari Pulisic dan skor sementara 1-3 atau 3-1. Artinya great comeback ya guys, karena tadi sempat tertinggal 1-0 di babak awal, tapi bisa dibalikkan keadaannya menjadi 3-1. Ronaldinho sudah dari jarak jauh, wah gol guys, bagus banget juga, jaraknya lebih jauh dari yang Eusebio tadi ya guys. Oke, kick off Hamsik ke De Bruyne ke sisi sebelah kiri. Hernandez, umpan dapat dibaca dengan mudah oleh Thuram. Hernandez umpan ke Kevin De Bruyne. Pulisic ke tengah, Eusebio menggocek, dapat di sliding tackle, direbut Vieira. Dari sisi sebelah kanan ada Kuyut, umpan ke tengah Forlan, dapat dibaca Forlan dari sisi sebelah kanan. Kuyut shoot, wah double save, nggak double sih, sekali save, tapi yang kedua sundulannya keluar lapangan dan match berakhir guys, untuk kemenangan comeback dari tim gua 3-2. Begitulah cara gua supaya bisa melakukan perlawanan balik saat posisi tertinggal ya guys. Nah, ini adalah hasil dari statistik permainannya, dimana shoot on targetnya dimenangkan oleh musuh, dimana musuhnya melakukan 4 kali percobaan dan shoot on targetnya 3, sementara gua 3-3. Kemudian seperti biasa penguasaan bola gua 51%, musuhnya berbanding 49%. Bisa kita lihat ya bahwa skema 4-3-3 ini cocok banget buat kalian yang ingin melakukan ball possession, strategi total football, tiki taka or whatever it is ya kan. Kemudian akurasi umpan, wah musuhnya nih bagus banget sih, 90%. Dan seperti yang kita ketahui tadi, banyak sekali passing yang tidak akurat dari tim gua, dari Zambrotta, dari Hernandez, dari De Bruyne. Padahal harusnya De Bruyne itu umpannya akurat terus ya, tapi ya mungkin lagi off perform ya kan, jadinya cuman 79% guys. Nah, kekurangan dari Messi 10 ini itu adalah apa ya, terlalu gerusak-gerusuk ya saat menghadapi lawan yang mengambil ball possession, mengambil strategi ball possession, dimana ada beberapa kali dia melakukan kesalahan saat mau berusaha menghalangi penguasaan bola dari musuhnya, dan beberapa kali tackle yang miss yang membuat ruang-ruang kosong yang bisa dimanfaatkan oleh sayap-sayap musuh ataupun striker lawan yang bebas dari kawalan ya. Utamanya tadi gol pertama dari gol kedua dari Eusebio yang dari jarak jauh itu guys, itu kan nggak dijaga oleh central back dia ya. Kemudian gol dari Pulisic juga itu akibat dari dari musuhnya yang terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan sliding tackle, yang mana sliding tackle di kotak penalti itu nggak efektif guys. Jadi lebih baik kamu itu mengawal musuhnya di kotak penalti itu
ditempel ketat, jangan buru-buru sliding tackle. Oke, kira-kira seperti itulah ulasan permainan hasil dari rank gua, dimana gua menahan imbang si Boy tadi dengan OVR, kemudian dengan OVR yang sama maksudnya. Kemudian di match kedua gua menang 3-2, menang comeback, good comeback ya, melawan Messi 10. Dan buat kalian yang nonton video ini yang tahu dengan nama-nama akun tadi, share video ini ke teman-teman kalian itu supaya mereka bisa memperbaiki gameplaynya di match-match berikutnya, supaya mereka tahu apa kekurangan mereka ya guys. Oke, thank you for watching. Jangan lupa klik like kalau kalian suka nonton video ini. Terus tulis di kolom komentar strategi apa yang kalian pakai untuk laga ranked ini. Kemudian share video ini untuk teman-teman kalian yang masih amatir dan masih cupu main FC Mobile ya, supaya bisa sama-sama belajar, anjay. Oke, thank you for watching. See you next time. Bye bye guys.